Laqad adzuma 'ala dini jinayatu man dhanna anna al-islama yunsaru bi ingkari hadhil ulum. Sungguh besar kejahatannya orang yang menyangka bahwasanya Islam itu dibela dengan cara mengingkari ilmu-ilmu tersebut. Jadi ini sebenarnya ada 3 hal. Pertama, ada orang yang memang menentangkan antara ilmu agama dengan sains. Ilmu agama itu bertolak belakang dengan sains, ilmu pengetahuan alam. Itu jelas keliru. Jelas keliru, dan orang yang beranggapan seperti itu, kata beliau, sangat besar dosanya, istilahnya sangat besar kejahatannya kepada Islam itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang beranggapan bahwasanya agama dengan sains tidak bertentangan, tapi malah rumusannya seperti ini. Agama itu dilahirkan dari keyakinan, sedangkan sains itu berdasarkan pengetahuan. Itu sempat viral juga belakangan ini, waktu ada pesulap itulah. Dan dia juga konsepnya kayak gitu. Itu jelas keliru juga, karena beranggapan bahwasanya Islam itu bukan atas dasar pengetahuan, malah hanya sebatas keyakinan. Namanya keyakinan ya bisa benar bisa salah, sedangkan pengetahuan tidak bisa salah. Saya tahu kalau di depan saya sekarang ada kitab, apa bisa salah pengetahuan saya? Enggak bisa, namanya sudah tahu. Kalau yakin, khawatirnya ada sama seperti waqi', ada yang mukhalafah lil waqi'. Khawatirnya kayak gitu. Yang benar itu bagaimana? Agama sendiri memang dibangun atas dasar pengetahuan. Agama Islam itu dibangun atas dasar pengetahuan. Dan konsep seperti itu sudah dikonsepkan sedari dulu. Yaitu bahwasanya kita pertama awal wajibin ala lisani ma'rifatul, itu pakai ma'rifah, pengetahuan. Kewajiban pertama umat Islam mengetahui Tuhannya, bukan hanya meyakini. Oh, kata siapa itu? Itu meyakini, namanya ke Tuhan. Kita meyakini, bukan mengetahui. Nah, beda antara makrifat dengan keyakinan, beda. Keyakinan itu istilahnya jasmu, al-jasmu. Sedangkan makrifat itu bukan hanya jasmu saja. Al-jasmu al-mutabiq lil waqi' bidalilin, seenggaknya kayak gitu. Makrifat itu adalah keyakinan yang sesuai dengan kenyataan berdasarkan bukti, berdasarkan dalil. Nah, itu makrifat. Kita tidak cukup misalnya hanya meyakini saja, tapi tidak makrifat, tidak cukup. Makanya tentang taklid saja, urusan ketuhanan, itu ada ulama yang mengatakan tidak cukup, yang kuat memang tidak cukup. Jadi Islam itu sendiri dibangun atas dasar pengetahuan, tidak perlu, itu yang betul. Jadi memang fenomena akhir-akhir ini ya ada 3. Ada yang memang menentangkan agama dengan sains. Semakin orang beragama semakin bodoh misalnya. Semakin orang beragama dia semakin tidak percaya sains, atau sebaliknya, semakin orang percaya sains dia semakin jauh dari agama. Ada teori-teori kayak itu, ada ungkapan-ungkapan kayak itu, narasi-narasi seperti itu menunjukkan bahwasanya dia membenturkan antara sains dan agama. Itu jelas keliru, dan ini yang di-erot oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ada juga tadi itu yang kedua, dia memilahnya bahwasanya sains berdasarkan pengetahuan, sedangkan agama berdasarkan keyakinan. Itu juga tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Di kitab-kitab tauhid kita ya makrifat, bukan hanya jazmu. Oh, bagaimana lantas pertanyaannya? Bagaimana kita dapat mengetahui Tuhan wong kita tidak melihatnya? Nah, itu adalah urusan tentang bagaimana cara kita mengetahui. Jalan kita mengetahui itu sebagaimana yang telah dirumuskan sama ulama itu ada 3. Ada yang pakai hissi,
termasuk melihat itu hissi. Saya tahu di sini ada kitab ya karena saya melihatnya. Saya tahu di sini ada kitab ya karena saya merabanya. Nah, kayak misalnya najis. Najis itu bisa ditinjau dari 3 hal, apa? Bau, rasa, dan warna misalnya. Kita mengetahui di sini ada najis ya karena melihat warnanya. Kita mencium baunya. Kita bisa memegang rasanya pakai indera, bukan pakai lidah ya, maksudnya rasa itu di sana. Kita ada zatnya, hadisnya, ada khilqahnya bahasa kalau di fikihnya itu. Jadi ada barangnya bisa kita, bukan harus dijilat, enggak. Lah itu adalah tentang apa namanya? Ada yang pakai pengetahuan hissi, ada juga yang pakai akli. Pakai akli kepada Tuhan pun bisa pakai akli. Sedangkan kalau ada yang terakhir itu adalah pakai khobarin yakini, pakai informasi. Pakai informasi kita mengetahui surga itu ada. Iya saya tahu, kenapa? Bukan sebatas yakin, saya tahu, kenapa? Karena saya diberikan informasi. Ya bagaimana mungkin kita bisa mengetahui secara hissi, secara indrawi kepada orang-orang zaman dahulu misalnya. Orang yang katanya tergila-gila kepada sains. Coba dia tahu dari mana kalau Isaac Newton itu benar-benar ada? Wong dia tidak pernah melihatnya. Ya dia tahu dari sejarah, dia tahu dari buku-bukunya. Itu adalah jalur khobarin yakini. Istilah di tauhidnya itu adalah ghaibiyat atau sam'iyat. Sam'iyat bagaimana? Kullu ma la sabila ilal imani bihi illa an tariqin khabaril yakini. Segala sesuatu yang tidak bisa sampai kecuali pakai khabaril yakini. Itu bukan hanya di keyakinan Islam saja, di semua aspek kehidupan pengetahuan dari 3 hal tersebut. Kita mengetahui masa lalu di sini itu belum ada jalan aspal misalnya. Tahu dari mana kita? Kalau hanya pakai isi, wong kita tidak pernah menututi masa lalu, tidak pernah melihatnya. Pakai akal full ya nggak bisa. Itu pakai kita dikasih tahu oleh orang-orang terdahulu bahwasanya oh di sini dulu nggak ada aspal. Oh dulu di sini ternyata jalannya sempit. Nah itu ada karena kita dikasih tahu dari orang. Itu pakai khobar istilahnya, pakai informasi. Nah itu. Jadi ya 3 hal itu fenomena ya. Fenomena pertama orang yang membenturkan sains dengan agama. Yang kedua orang yang tidak membenturkan tapi memilah sains itu dari pengetahuan, agama itu dari keyakinan. Itu juga kurang tepat. Yang benar yang ketiga apa? Yaitu Islam dengan sains sama sekali tidak berbenturan, sama-sama berdasarkan pengetahuan. Hanya saja memang hal yang berbeda yang dibahas itu. Mudahnya seperti ini ya, kayak tadi itu. Kalau ada orang ketabrak mobil lalu mati, oh kata agama yaitu takdir. Oh itu karena nyawanya dicabut oleh malaikat misalnya. Ya tentunya sains ya tidak membahas itu. Indra kita ya tidak membahas itu ya, intinya dia mati gara-gara ditabrak gitu. Apakah bertentangan? Katanya satunya ditabrak, katanya satunya karena rohnya dicabut sama malaikat. Ini sama-sama, dua-duanya sama-sama benar. Karena dia melihat dari sisi yang berbeda saja. Tidak perlu dipertentangkan. Apakah sains itu meyakini kepada takdir? Ya, itu bukan urusannya. Gak ada kaitannya dengan itu. Beda ilmu. Sama halnya menanyakan gini, bagaimana hukumnya orang sholat kentut menurut nahwu misalnya. Orang sholat kentut ketika sholat misalnya. Bagaimana? Apakah sah sholatnya menurut ilmu nahwu? Jika ada kaitannya gitu lah dengan menurut ilmu nahwu. Gak perlu dipertentangkan. Nah, makanya ini termasuk juga yang ya pesantren seharusnya kayak gitu. Ya, khususnya pesantren salaf. Jadi pesantren salaf ya sama sekali tidak ingkar kepada ilmu-ilmu apa, kamu mau belajar ilmu psikologi misalnya, kamu belajar ilmu astronomi dan lain sebagainya, itu gak ada larangan sama sekali belajar kayak gitu. Oh kenapa di pesantren tidak diajarkan? Ya memang pesantren fokusnya mengajarkan ilmu-ilmu agama, dan kemarin-kemarinnya itu telah diseminarkan karena itu memang termasuk yang aham, yang paling penting, ahamul aham bahkan.
ilmu agama itu yang paling penting. Tapi sama sekali dia tidak mengingkari gitu loh kepada ilmu psikologi, kepada bahkan diajarkan ilmu-ilmu yang lain, ilmu ekonomi, ilmu apa itu kita tidak mengingkarinya, nggak mengingkari sama sekali.